Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yaitu Aku Anggota Pramuka. Jadi materi tema 8 subtema 1 ini kita bagi ke dalam dua bagian. Oke, pada part 1 ini kita akan membahas muatan pembelajaran bahasa Indonesia dan PPKN. Kemudian pada part selanjutnya kita akan membahas muatan matematika dan SBDP. Jadi pada part 1 ini kita terfokus membahas materi identitas negara Indonesia yang merupakan materi yang wajib diketahui oleh anggota pramuka. Jadi adapun ringkasan materinya yaitu lambang negara, bahasa negara, bendera negara, lagu kebangsaan negara, dan semboyan negara. Ini adalah muatan pembelajarannya, yaitu bahasa Indonesia, memuat KD 3.9, yaitu mengidentifikasi lambang atau simbol. Kemudian PPKN KD 3.1 memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Jadi, sebelum kita membahas mengenai identitas negara Indonesia, kita terlebih dahulu mengenal apa itu pramuka. Karena berhubung materinya adalah Aku Anggota Pramuka. Oke, Praja Muda Karana disingkat menjadi pramuka. Pramuka memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Lambang gerakan pramuka berupa tunas kelapa. Anggota pramuka dikelompokkan berdasarkan usia. Kelompok pramuka berusia 7-10 tahun dinamakan pramuka siaga. Jadi untuk anak kelas 1 sampai kelas 3 masih dikelompokkan sebagai pramuka siaga. Jadi untuk materi pramuka ini sudah didapatkan Ananda sebelumnya pada pelajaran pramuka. Jadi Ustazah cuma mereview kembali materi yang telah didapatkan sebelumnya. Oke, anggota pramuka dilatih untuk mencintai negara Indonesia. Anggota dikenalkan dengan identitas negara Indonesia dan atribut pramuka. Jadi untuk materi atribut pramuka akan dibahas lebih lanjut pada materi yang ada di subtema 2. Jadi untuk subtema 1 ini kita terfokus membahas mengenai identitas negara Indonesia. Jadi apa sajakah identitas negara Indonesia? Ayo kita cari tahu. Nah, identitas negara Indonesia yang pertama adalah lambang negara Indonesia. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Jadi di mana lambangnya itu adalah burung Garuda. Jadi komponen utama pada lambang negara Indonesia itu yaitu burung Garuda itu sendiri, kemudian perisai dan pita. Jadi pada burung Garuda, kepala burung Garuda menoleh lurus ke sebelah kanan. Itu memiliki makna bahwa bangsa Indonesia mengarah ke arah yang baik. Nah, kemudian perisai, jadi ini adalah perisai. Nah, perisai Garuda Pancasila berbentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda. Jadi perisai ini digantung pada leher Garuda. Nah, gambar perisai pada Garuda melambangkan pertahanan Indonesia. Perisai tersebut memuat 5 simbol yang mewakili setiap sila Pancasila. Jadi memuat 5 simbol, yaitu simbol bintang, kemudian rantai, pohon beringin, kemudian kepala banteng, dan juga padi dan kapas. Nah, pada Garuda Pancasila terdapat semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Jadi ini adalah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang dicengkeram oleh Garuda. Nah, kemudian kita perhatikan lambang negara Indonesia ini lambang Garuda ini berwarna kuning emas. Jadi kuning emas ini melambangkan keagungan bangsa atau keluhuran negara. Jadi kenapa menggunakan Garuda? Jadi Garuda itu adalah melambangkan kekuatan.
Jadi melambangkan kekuatan negara Indonesia. Nah, burung Garuda melambangkan kekuatan. Negara Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Jadi kita perhatikan lambang negara kita yaitu berbentuk burung Garuda. Nah, burung Garuda ini dibentuk tidak serta-merta dibentuk begitu saja. Jadi sayapnya itu kita perhatikan. Jadi sayapnya ini memiliki 17 helai. Jadi 17 helai ini memiliki makna bahwa pada tanggal 17 Indonesia itu merdeka. Jadi Anda bisa hitung sendiri nanti ya. Jadi jumlah sayapnya ini berjumlah 17 helai. Nah, kemudian kita perhatikan pada bagian ekor. Jadi pada bagian bawah ekor itu memiliki 8 helai bulu yang menandakan sebagai bulan kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya pada pangkal ekor kita perhatikan terdiri dari 19 helai. Kemudian pada bagian leher terdiri atas 45 helai. Jadi Anda bisa hitung sendiri. Nah, 19 dan juga 45 ini menandakan tahun kemerdekaan negara Indonesia. Oke, selanjutnya lambang sila Pancasila. Nah, lambang sila Pancasila kita bisa lihat dari perisai ini. Jadi perisainya itu ada 5 lambang sila Pancasila, yaitu bintang. Bintang yang melambangkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian rantai yang melambangkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian pohon beringin yang melambangkan persatuan Indonesia. Kemudian kepala banteng yang melambangkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian padi dan kapas melambangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau Ustazah bahas mengenai lambang negara, jadi sebelumnya lambang negara ini biasanya kita dapatkan di mana? Jadi bisa kita temukan di biasanya di kantor kelurahan, di sekolah, dan di mana lagi? Coba cari tahu ya, coba tanyakan kepada orang tuanya di mana saja lambang negara itu bisa ditemukan. Oke, kita lanjut ke identitas negara yang selanjutnya, itu bahasa negara. Bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia ini adalah bahasa resmi yang digunakan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi bahasa ini memiliki fungsi sebagai jati diri bangsa, sebagai kebanggaan nasional, sebagai pemersatu berbagai suku bangsa, sebagai sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Jadi misalkan Ananda pergi ke suatu daerah, misalkan daerah Jawa, kemudian Ananda menggunakan bahasa daerah sendiri, otomatis mereka tidak akan mengerti dengan bahasa yang kita gunakan. Jadi dibutuhkanlah adanya bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu agar memudahkan kita berkomunikasi antar daerah. Oke, jelas ya. Nah, selanjutnya bendera negara. Jadi bendera negara Indonesia adalah sang merah putih, terkadang juga disebut sang saka merah putih atau sang dwiwarna atau dua warna. Nah, sang merah putih ini berbentuk persegi panjang, bagian atas berwarna merah, jadi melambangkan keberanian, dan bagian bawah berwarna putih yang melambangkan kesucian. Oke, jelas. Nah, lagu kebangsaan negara. Lagu kebangsaan negara adalah Indonesia Raya. Indonesia Raya ini diciptakan oleh W.R. Supratman. Nah, lagu tersebut menjadi pembangkit semangat kebangsaan bagi rakyat Indonesia. Jadi Ananda sudah tahu ya, lagu Indonesia Raya itu yang mana? Jadi lagu Indonesia Raya itu yang setiap kali dinyanyikan pada saat kita upacara bendera. Oke. Nah, semboyan negara. Semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Bhinneka Tunggal Ika tadi ini pada lambang negara dia tertuliskan pada pita warna putih yang dicengkeram oleh burung Garuda. Nah,
Bhinneka Tunggal Ika ini memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditemukan dalam kitab Sutasoma, karya Empu Tantular yang hidup pada kerajaan Majapahit. Semboyan negara Indonesia menggambarkan persatuan bangsa negara Indonesia. Jadi kita lihat bahwa bangsa Indonesia itu memiliki keragaman budaya, agama, ras, dan sebagainya. Tetapi itu bukan menjadi alat untuk memecahkan negara Indonesia, justru menjadi alat pemersatu bangsa Indonesia dengan adanya keberagaman tersebut. Jadi walaupun beragam, walaupun berbeda-beda, kita tetap satu jua, yaitu bangsa Indonesia. Oke. Nah, setelah mendengarkan materi tadi, Ustazah memberikan tugas, yaitu tugas pertama, pasangkanlah kata berikut dengan identitas negara yang tepat. Jadi tanpa perlu mengulang videonya, jadi Anda kalau menyimak materinya dengan baik, pasti bisa langsung memasangkan materinya, memasangkan katanya, yaitu dengan menarik garis. Mudah saja kita tarik garis, pasangkan lagu kebangsaan Indonesia. Nah, manakah kata yang benar mengenai identitas negara tersebut? Kemudian lambang negara, bendera negara Indonesia, bahasa negara Indonesia, semboyan negara Indonesia. Jadi tinggal tarik garis saja ya, hubungkan pada kata yang tepat. Oke, bisa dimengerti? Nah, selanjutnya tugas kedua, lakukan wawancara kepada anggota keluargamu, kemudian tulislah hasil wawancaramu di buku tulis. Jadi misal anggota keluarga, ayah ibu namanya siapa, kemudian warna kesukaannya apa, makanan kesukaannya apa, dan seterusnya. Oke, mudah ya. Nah, setelah mengerjakan tugas tersebut, mohon perhatikan. Nah, apakah kamu dan keluargamu memiliki perbedaan? Keberagaman membuat situasi menjadi lebih indah. Meskipun berbeda, kita harus tetap saling menyayangi dan harus saling menghargai. Oke, bisa dipahami? Nah, itulah materi yang sempat Ustazah sampaikan. Jadi, untuk materi SBDP dan matematika kita akan bahas di part selanjutnya. Jadi, Anda tetap semangat mengerjakan tugas. Jika ada yang kurang dimengerti, boleh bertanya langsung kepada Ustazah atau meminta bantuan orang tua. Oke, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.